Siapa Dik tadi Dik? Tahu kok Mas. Di sini kok Mas. Cek. Oh, hitam-hitam jerundul lagi no. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Maksudnya apa bukan di situ kan? Dari segi energinya hilang, nggak ada apa-apanya kok Mas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Gase langkah mundur, langkah pencope. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Ya. Dan sebelumnya mohon maaf atas kekurangan istiqomahnya tim Gase untuk beberapa hari ini ya. Benar-benar di bulan Sura ini tim Gase itu diuji dengan kesehatannya. Ya. Sekarang Marcel yang tumbang. Itu selalu bergantian terus ya. Yang saya sih memaklumi ya, namanya fisik orang kan memang di tempat terus menerus memang perlu istirahat. Maka dari itu sekarang saya tidak memaksakan kepada siapapun bila mana mungkin ya, badannya sudah benar-benar drop, lebih baik untuk istirahat. Mengingat harus ada keluarga yang memang diperjuangkan. Jangan sampai kita tumbang di usia muda meninggalkan tanggung jawab yang besar. Baik teman-teman, kita kembali ke permasalahan di Laranggriyo. Nah, menurut saya di Laranggriyo itu memang benar-benar sudah dipermainkan ya. Berawal dari sebuah kisah seorang nenek-nenek. Nenek siapa waktu itu namanya? Darwin. Nenek Darwin ya. Nenek miskin. Yang dimana korban dari asusila main hakim sendiri. Ya. Hanya mengambil seberapa, namun karena komporan oleh juragan akhirnya Nenek Darwin harus dibakar. Ya. Karena sakit hatinya Nenek Darwin sampai berucap bahwasanya tanah ini nanti akan menjadi tanah yang haram untuk dihuni, dimakan, atau dimanfaatkan. Ya, betul. Ya. Berawal dari sumpah serapah seperti itu, ada memang yang memanfaatkan hal ini, ya, entah itu dari bangsa apa, Ya. untuk tujuan apa, Keperluannya apa, kita juga belum tahu hingga saat ini. Yang saya sudah mulai gali itu, intinya dari kisahnya siapa yang bercerita kemarin itu? Yang masuk ke raganya Marcel. Basro. Ya. Basro yang bercerita seperti itu. Dan ada satu nama yang terselip di sini yang konon ceritanya itu paling berpengaruh besar di Laranggriyo. Ya, Harus hati-hati. peringatannya sih hati-hati. Ya. Besok dia bernama Pangeran Gasul. Itu Gase. Iya, Gasul. Wah, ini lawan yang tepat yang menyenangkan. Gase kalau Gasul. Iya. Kamu sih nggak ikut menyenangkan saja itu maksudnya. Itu ya teman-teman ya. Semoga malam hari ini ada progres yang bisa kita dapatkan, yang tentunya akan bisa benar-benar tuntas di Laranggriyo. Karena pertama di sini itu terlalu tinggi, kita eksplor jadi dinginnya itu luar biasa. Ya. Karena ini di daerah pegunungan. Ya. Terus jarak tempuh dari Wangun ke sini juga lumayan. Ya. Kita harus bertempuh dengan angin terlebih dahulu di jalan, Ya. baru sampai di lokasi. Apalagi ini ada cuaca kiriman dari Australia.
Apa sih cuaca apa? Ya dingin ini sebenarnya. Ternyata memang angin yang dari Australia semberbit ke sini tahunan Mas biasa. Oh, masuk ke Indonesia. Ya. Sama jarak dari bumi sama matahari itu lagi lumayan jauh. Oh, ya. Iya sih, Dos. Itu hal yang mendukung. Sebenarnya pengaruhnya tidak terlalu besar. Berarti berita. Ya. Ini seperti itu teman-teman. Alhamdulillah. Kalau saya sih gara-gara gigi berlubang. Wah, Nah, Kalau saya ini Mas. Hah? Kalau saya ini gimana nih? ini kamu stroke ringan maksudnya. Saya mah be paling nyangkrang. Udah nggak bisa nengok saya ini. memang apa Kemarin- yang berlubang. Ya. Ada yang ngomong apa di video? Apa sih? Katanya Mas Ganang sakit gigi. Kok banyak yang merekomendasikan obat. Oh, Bilang Pak Mas ini giginya sekupat lagi gitu. Kayak gini teman-teman ya. Sebenarnya yang gigi bagian kanan ini mungkin termakan usia atau bagaimana ya, saya kurang paham. Korosi. Tiba-tiba korosi berlubang. Belum besar sih lubangnya, mau ditambal, tapi katanya nunggu gak sakit. iya betul. Sedangkan sekarang kadang 1 hari sembuh, 1 hari sakit. Apalagi kalau naik motor kena angin. Aduh, itu ya. Saya sengaja nggak minum anti nyeri, memang ya saya sedikit menghindari hal-hal tersebut. Ya. Jadi ketika memang saya lagi sakit, Nikmati. saya nikmati. Karena apa? Ada seseorang yang pernah berkata sama saya loh belum pernah merasakan yang namanya sakit gigi. Ah, kamu nggak pengalaman. Mbak. Hati-hati. Rasain. Ya, bukan giginya, gusinya itu melar semua. Itu ya teman-teman, Sekepel. nggak apa-apa. Saya menggunakan gigi ini sudah 30 tahun, ya sakit sebentar ya saya terima dulu lah. Iya, enak. Hah? Ya enak kayak ora patut ya. Iya, rikuh. Kemarin nggak urip. Itu teman-teman, kita mulai masuk. Semoga mantap malam hari ini. Yuk. Jom. Siapa kayak yang seruntul kok? Iya. Kun, mau disit kun. Mandes. Bismillahirrahmanirrahim. Gas ya langka, mundur ya langka. Kan sote. Oh iya. Sebelum nonton tim Gase, alangkah baiknya sholat terlebih dahulu. Karena tim Gase upload jam 18.20. Cakep. Panti-panti. Orang sakti belum tentu sakti untuk lara untuk ben. Oh. Siapa sih? Kemarin nggak ketemu ini, Mas Dos. Tunggu. Saya pikir kalian itu takut denganku. Ternyata kalian mencari-cariku. Oh. Lah, Apa yang mencari-carimu? ini yang tadi yang suruh sawah ngikutin kita dari tadi. Kamu yang bolak-balik liatin kita terus pergi, liatin kita pergi itu. Iya. Kau tidak takut denganku. Apa yang ditakutin? Ya kamu berubah wujud cuma hitam kayak gitu, Iya. nggak sangar. Apa kamu tidak capek menjadi orang waras, namun hidup di tengah-tengah orang-orang gila? Maksudnya gimana? Saya waras memang, tapi nggak hidup di tengah-tengah orang gila. Orang waras semua, keluarga saya juga waras-waras semua. Kau capek apa tidak? Sampai apa? Ya, kita menjadi orang yang waras, namun kita itu hidup di tengah-tengah orang gila. Oh, maksudnya kayak gini mungkin Mas Bendos. Kita disuruh waras di negara yang sakit. Kayak gitu. Pokoknya itu sangat melelahkan. Ya. Itu sangat membuat kita merasa tidak berdaya dan sudah tidak ingin ada di dunia ini lagi. Ya kalau peribahasamu seperti itu memang iya. Harus meladeni orang-orang gila. Nah, maka dari itu Apalagi orang Lebih yang jadi baik. penguasa. kita mengikuti jadi gila saja agar kita tidak capek. Ya tidak seperti itu konsepnya. Namamu siapa sih? Panggil saja orang gila. Buset. Kalau disebut orang gila. Namun saya orang gila. Kalian memanggil saya orang gila. Bukan, kamu kan setan gila. Setan gila. Jin gila. Iya.
Sohibul gila ya. Kalian sedang ngapain? Ya lagi Jadi orang gila. jadi orang gila. Dia lagi belajar mencari guru yang bisa membuat kita gila. Ya, ikut saya saja menjadi gila sama-sama. Yang Karena biasanya kebenaran itu sangat sulit untuk didengarkan. Apa ya? Nah, benar. Kita membicarakan sesuatu hal yang benar, apalagi kita berbuat hal kebenaran, itu akan selalu ada saja halangannya. Akan dipersulit, akan diperjauhkan jalannya. Kita jalan untuk menolong dia, tiba-tiba kita kakinya kecocok. Sakit. Oh iya benar-benar. Seolah-olah hal yang baik itu kayak dihalang-halangnya atau dipersulit gitu kan. Iya. Itulah yang terjadi kenyataannya di dunia ini. Lalu harusnya bagaimana menurutmu yang paling bagus menanggapi hal seperti itu? Kalau menurut saya, kenapa sih makhluk hidup di dunia ini itu memandang sesosok makhluk hidup lainnya dari segi penampilannya, dari segi fisiknya? Ya, kau tahu apa penyebabnya? Saya tidak tahu. Yang jelas, apapun bentuk kebaikan yang diberikan oleh makhluk gila seperti saya, itu tidak akan pernah didengar, tidak akan pernah dijalankan. Padahal kamu yakin itu benar. Ya benar. Nah, Itu membuktikan bahwasanya yang kita anggap benar belum tentu benar di mata orang lain. iya. Belum tentu menurutmu benar, benar juga untuk orang lain. Namun, mengapa saya mengatakan bahwasanya apa yang saya lakukan itu benar? Tentunya saya juga sudah melihat kondisi, situasi apa yang terjadi dan mengetahui mengenai apa yang saya ketahui. Sedangkan mereka hanya menilai dan dengan memandang fisik saya, Bukan apa yang kamu lakukan. bukan apa yang saya ketahui. Memang kamu mengetahui apa sih? Tidak, saya tidak mengetahui apa-apa. Ada. Kamu penghuni Larang Griyo sini. Sudah pindah. Kenapa sih? Banyak orang gila di sini. Oh iya. Ya, bukankah kamu senang banyak temannya di sini? Saya tidak mau. Saya capek jadi orang benar yang hidup di tengah-tengah orang gila. Jadinya gila, lebih baik gila. Lebih baik gila, tapi sendirian. Lah menurutmu mereka apa yang membuat gila? Bodoh. Bodohnya gimana enggak? Mau saja ditipu. Oh, Ditipu. kau tahu nggak? Kenapa banyak orang mau ditipu? Kurangnya pengetahuan. Nah, itu. Kurangnya kritis dalam berpikir ya. Ya itu sih salah satunya. Kamu sudah berpikir kritis? Ya tidak juga. Angel. Tapi kebanyakan orang gila di sini, di wilayah Larang Griyo ini, dia itu hanya nurut saja. Namun tidak ingin mendengarkan apa ucapan dari makhluk lain. Menelaah. Berarti banyak orang gila yang mengaku waras di sini. Iya, banyak orang gila yang mengaku waras. Sedangkan yang gila itu malah yang waras. Akhirnya, Ya akhirnya jadi gila semuanya. apa yang kau ketahui mengenai Larang Griyo? Saya tidak tahu apa-apa. Setan gila. Tidak tahu apa-apa. Yo, katanya kamu Tahu. tahu. Ya kami memang beberapa hari dilarang Griyo. Memang benar katamu banyak orang gila Yang mengaku waras. yang mengaku waras. Tapi kami belum tahu
sebab akibat mereka pada gila yang mengaku waras itu kenapa? Ini bodoh. Bukan, maksudnya penyebabnya. Apa yang mereka apa yang membuat mereka itu gila? Tidak mau mendengarkan orang waras yang berpura-pura gila. Oh, berarti tidak mau mendengarkanmu. Tidak. Katanya kamu orang waras yang mengaku gila. Gila saya, sudah gila. Oh iya, kamu gila ya. Karena kita hidup di dunia, segala sesuatu dilihat secara material. Ya benar. Jadi yang mungkin terlihat bagus, dipandang bagus, bagus juga menurut yang memandang. Ya. Makanya ada peribahasa, aji ning rogo saka busono. Ya. Aji ning diri saka lati. Apa meneh nek busana nilang? Maksudnya apa? Harga diri dipandang dari penampilan. Betul. Bukan dari pengetahuan. Bukan dari pengetahuan atau isinya. Iya atau tidak? Iya, itu yang terjadi realitanya. Nah, ya wis, karena kita hidup di serba material, mau nggak mau kan kita harus mengikuti jejaknya. Ya, jika ingin selalu ditipu ya sudah, silakan saja. Iya, maksudnya aku membahas ditipu di sini. Dalam hal apa penipuan terbesar dilarang Rio? Mereka yang berkuasa, mereka yang memiliki kekuatan, Dan mereka yang lemah, dan mereka yang lemah akan dimanfaatkan. kapitalis. Nih, lagi pula, ya. Saya juga tidak tahu orang yang mengaku waras padahal gila itu tujuannya apa? Iya. Kau yang ngomongin saya? Bukan. Kan, maksudnya yang kamu anggap gila dilarang Rio. Orang waras yang mengaku gila itu tujuannya apa? Susah sebenarnya berbicara seperti ini. Makanya bahasanya nggak usah. Dan siapa penguasa yang kamu maksud? Banyak penguasa di dunia ini yang memanfaatkan mereka-mereka yang lemah untuk mencapai tujuannya. Itu sudah menjadi hukum alam. Ya sudah, apa salahnya saya berbicara seperti itu? Tapi siapapun yang mendengarkan ucapan saya, ngomong apa kok? Iya. Yang berkuasa yang memanfaatkan orang yang lemah itu sudah menjadi hukum rimba dari dulu, baik di jajaran hukum alam liar itu memang seperti itu. Yang kuat pasti yang berkuasa. Namun yang di sini ada kejanggalan dilarang Rio. Yang saya harapkan dari kamu sebenarnya, kamu yang memang mungkin penduduk dilarang Rio, kamu tahu apa tentang rahasia besar yang ada di Larang Rio? Mungkin ada informasi. Saya sudah tidak tinggal di Larang Rio. Saya sudah pergi. Dan saya bertempat tinggal di tempat lain. Saya datang hanya berjalan-jalan di wilayah ini, pengen melihatkan orang waras yang menjadi gila. Iya, tapi permasalahan di Larang Rio sudah ratusan tahun. Berarti kamu paling tidak besar kecilnya mengetahui masalah yang ada di Larang Rio. Iya, tahu. Saya tahu. Mereka semua dilarang untuk memanfaatkan hasil bumi. Sedangkan bumi diciptakan untuk dimanfaatkan. Ya. Betul. Buat apa Tuhan Sang Pencipta alam semesta ini menciptakan bumi, namun dilarang untuk dimanfaatkannya? Ya, padahal ini fasilitas dari Tuhan. Nah, kalau kamu hanya memberikan informasi seperti ini, ya, itu nggak nyampe. Kalau mau ngasih informasi yang jelas,
Saya tidak ingin memberikan informasi apa-apa. Saya hanya ingin bertanya kepada kalian. Apa kalian tidak lelah menjadi orang waras yang hidup di tengah-tengah banyaknya orang gila? Paman. Paman, Siapa itu? saya sudah membawakan makanan untuk paman. Tidak mau, saya tidak mau pulang. Nanti makanannya dingin. Nanti pulangnya nanti. Mohon maaf. Mari paman. Nanti. Saya sudah memasakkan masakan yang disukai oleh paman. Sayur lodeh dengan ikan asin. Mari paman. Tunggu. Bentar, sebentar. Nanti keburu dingin makanannya. Mari. Sayur lodeh ikan asin dengan sambal pedas. Mari. Kok membawa jagung? Nanti saya akan rebuskan jagung untuk paman. Mari. Seperti ini. Kamu tidak ikutin orang-orang gila itu kan, yang tinggal di sini. Tidak usah digubris paman. Biarkan mereka gila dengan Itu, di situ ada singkong yang begitu besarnya. Ambilkan saja. paman mau. Iya. Kita pulang dulu, nanti kita ambil singkong di sana. Ya di situ ya. Iya, nanti saya ambilkan. Mereka tidak akan berani dengan saya. Tenang saja. Iya, Saya bisa melawannya. saya paham orang-orang itu pasti tidak akan berani melawan paman. Mantili sudah tahu. Apalagi sesepuh-sepuh sini. Mereka hanya dibodohi saja. Iya, Mereka masih macam ngikutin. kita sudah sama-sama tahu. Ya. Terima kasih ya. Kalau mau ambil jeruk, kelapa, singkong, ambil saja. Bilang saya. Orang gila. Ya. Mereka tidak akan berani dengan saya. Ya. Jangan ikuti sesepuh-sepuh sini. Percuma. Paman terlebih dahulu loh. Ya, saya Makanannya sudah di atas meja. saya mau ambil itu dulu. Iya paman. Itu adalah paman saya. Paman saya memang sedikit, bukan sedikit, memang sakit pikir. Sebentar. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepadamu. Kau itu siapa? Saya Mantili. Saya keponakan dari Paman Maronda. Maronda. Iya, Itu namanya Maronda. iya. Siapa sebenarnya pamanmu itu? Dia adalah kakak dari ayah saya. Paman bukannya adek. Lalu panggilan untuk kakak dari ayah saya itu apa? Wah, Pade. Bukankah paman juga iya? Oh iya. Ya enggak, Pade sama paman. Adik ayah, pamannya. Lilik ya. Saya mencurigai. Pamanmu mengetahui banyak mengenai Larang Griyo. Tidak, dia itu memiliki keluhan sakit pikir. Dia gila. Dia tidak mengetahui apa-apa. Kau Sungguh. tahu? Kau lebih teliti lagi saja. Pamanmu pura-pura gila untuk menutupi kewarasannya. Dia memang seperti itu. Setiap ada orang baru yang dia lihat, pasti dia akan mengatakan seperti itu. Kita hidup di dunia, di tengah-tengah banyaknya orang gila. Pasti seperti itu. Begitu pula ketika bertemu dengan kalian. Kau ponakannya si itu, Maronda namanya. Iya, Siapa namamu? Mantili. Mantili. Baiklah. Salam kenal. Salam kenal. Barangkali Permisi. nanti bisa ketemu lagi. Ya, saya tidak bisa berlama-lama. Takutnya paman saya akan pergi lagi. Saya akan kesulitan untuk mencari. Pamanmu tidak tinggal di Larang Griyo. Sudah lama pindah. Kenapa alasannya pindah? Assalamualaikum. Mantili.
Ada rahasia besar di balik ucapan dari si Maronda, kan? Maronda. Dia punya pemikiran tersendiri, ya, namun belum benar-benar lega untuk mengucapkan dengan kita. Berarti mungkin si Maronda sudah tahu tujuan kita datang ke Larang Griyo untuk apa, namun dia masih mengetes kepada kita sebenarnya kita mau seperti apa. Yang gila tadi? Ya, itu satu. Yang kedua, dari sorot mata si perempuan tadi itu, anak kecil perempuan apa? Mandili. Ya. Mandili itu istrinya. Anak ponakan. Adik. Anaknya, kakaknya si Morando. Maronda. Maronda. Itu anak. Orang gila tadi namanya Maronda. Ya, di itu yo. Jakarta apa itu? Margonda. Depok. Itu sorot matanya pun seperti sedang menutupi sesuatu hal besar pula. Oh, Pertanyaannya di sini, siapakah mereka berdua? apa saja yang mereka tahu? Apa kaitannya dengan Larang Griyo? Kok sampai mereka penduduk Larang Griyo langsung keluar karena diklaim bahwasanya di sini orang gila semua yang maha kuas. Oh iya iya. Iya. Apa? Si Maronda itu bebas ngambil hasil bumi yang ada di sini dan nggak kenapa-napa. Iya itu kan. Memang ngambil apa sih, Gun? Ya singkong, jagung. Nah, itu perlu kita selidiki. Ya, mungkin kutukan itu tidak berlaku dengan orang gila, Mas. Pura-pura gila gimana? Iya. Tetap kena kutukan yo. Kalau dia memang orang gila, ucapannya tidak filosof. Oh, kayak itu, kalau itu kayak tertata yo. Cuman memang sedikit itu yo. Yaitu ucapannya mengerucut kepada suatu hal besar, namun dia tidak mau bicara secara terang-terangan. Saya pikir ini konsepnya seperti dosa. Ketika orang yang sudah tidak memiliki akal dan pikiran ataupun gila, sudah tidak dihitung itu dosa ketika dia hidup menjadi gila. Maksudnya? Ya. Mungkin ya kutukan ini konsepnya seperti itu. Saya pikir Yang mau nyihir pun lah ngapa nu? ada mau kentir gitu kok. Ya bisa apa enggak gitu. Ya semua kemungkinan bisa saja di dunia ini. Cuma satu yang kan nggak bisa, makan kepala sendiri. Jembreng nambene. Baik ya teman-teman ya, ala pertemuan saya dengan Maronda, walaupun sebentar namun berkesan. Mungkin kita akan selidiki lagi mengenai Datangi rumahnya, datangi, Mantili dan Maronda siapa sebenarnya. datangi rumahnya. Saya tahu maksudnya. Ya nanti pelan-pelan, kita belum masuk ke Larang Griyo soalnya. Jen, Lanjut.